Oke gengs, apa kabar? Jadi gimana? Saham-saham IHSG yang break free kasih cuan. Hari ini sesuai ya dengan outlook ya. Kalau kalian tahu kemarin tuh gue melakukan outlook ya guys ya di 2022 untuk di monthly outlook. Biasanya gue tuh memang bersama tim Beta Academy ya. Om Etus, Om Bewok, lalu Om Cremona ya, stock technician biasanya kita bikin ya. Tetapi memang kemarin kebetulan mereka lagi berhalangan, jadi gue yang bikin. Nah, jadi gue bahas ya mengenai GDP ya dan yang lain-lain gitu ya. Ternyata alhamdulillah membuat IHSG loncat gitu ya, ada gap gitu ya. Tetapi alhamdulillah semoga nggak turun ke bawah ya. Nutup gap sih nggak apa-apa ya. Nutup gap sih nggak apa-apa kalau menurut gue 6790 atau berapa gitu ya. Tetapi alhamdulillah lumayan banget. Dan kalau kita lihat guys di sini ya, kalau di monthly nggak kelihatan gapnya. Tapi kalau di sini kelihatan gapnya ya. Jadi dia gap 6730 dan ini lumayan sideways-nya lumayan lama ya. Apakah nantinya dengan sideways-nya lama, biasanya banyak yang bilang ya, kayak Kathleen ya, kayak Om Darvas ya, bilang kalau semakin lama base-nya maka mungkin naiknya kan panjang ya guys ya. Di sini udah extrapolate ke 7100, malah kalau di monthly maka dia bisa ke 8100 ya. Mudah-mudahan lancar. Dan kalau kalian lihat ya guys ya, di sini ya di di HQ ya, kalau kita lihat bahwa siapa aja sih saham-saham yang pendorongnya atau IHSG sektor pendorongnya. Kalau kita lihat bahwa dari sini kita bisa lihat bahwa di sini ya pendorong ada cyclical ya, high grade, BUMN ya, Basic Info Bank gitu ya. Banyak indeks-indeks ya, itu merajalela guys, merajalela, which is enak banget ya. Kalau memang lagi jalan tuh enak banget ya. Gue lagi ngeliatin Kompas 100-nya ada, Syariahnya ada, LQ45 juga ada, tetapi yang paling banyak ada siklik ya. Nah, siklik itu apa aja guys? Seperti kalian lihat ada di sini di channel ya, gue udah taruh di sini ya, yang dimana di channel ya, di channelnya BBK ya. Jadi siklik sama trans basic ya menjadi primadona nih. Properti juga ikut-ikutan ya. Ya, jadi infra kalau menurut gua masih dirajai oleh TLKM ya, tetapi yang di sini udah lumayan. Kalau dia masuk pertigaan yang ada di sini, nah baru kita bisa lihat ya. Di sini TPIA lancar, BRPT lancar ya, SMGR juga seru gitu ya, Tekno juga, Health, Mika, Care lumayan seru ya guys ya, boleh kalian lihat-lihat. Silo udah lumayan seru, DGNS juga ya. Lalu ada BHIT, nanti akan dibahas oleh Om Muntansir. Dan juga finance ya, finance juga lumayan, BBMI, BMRI ya, BBRI juga lumayan ya, yang jalan terus ya. Dan ingat BBRI juga baseline-nya lumayan panjang, di saat dia naik keren banget ya. Lalu di dalam energi juga lumayan ya, ada Medco, ada Indi ya, Medco yang menurut gue lebih bagus ya, seperti yang gue bilang kemarin. Lalu juga yang lain-lain di trans ada Bird, ada SMDR ya guys ya, nih dia ya SMDR. Lalu juga ada PSSI ya, PSSI juga lumayan ya guys ya, boleh dilihat-lihat. Lalu setelah itu di siklik ya, ada LSIP ya, yang lumayan ngeceng ya, lumayan ngeceng, yang mudah-mudahan bisa di jalan ya. Yang untuk besok tentunya gue udah ini ya, siapkan buat kalian ya.
Mudah-mudahan nanti Om Muntansir akan menerangkannya. Kalau nggak salah Om Muntansir tadi ngomong sama gua, Om tambahin BRMS Om, seru. Oh siap bos, siap ya. Dan di sini mungkin kalau kita lihat ada apa ya yang kurang ya. BRPT udah, yang lain ada ya, lumayan ya. Nggak semuanya gua taruh, tetapi yang menurut gua oke-oke aja ya. Lanjut setelah itu guys, gua serahkan ke Om Muntansir untuk menjelaskan. Monggo Om Muntansir. Next dari gua adalah request-requestnya kalian. Oke guys, silakan. Monggo Om. Halo, selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Untuk yang lagi isoman atau yang lagi sakit, semoga cepat-cepat sembuh. Untuk yang sehat, semoga bisa terus dijaga kesehatannya. Oke? By the way, market hari ini loncat kodok ya, lumayan banget. Mostly sih tadi penggeraknya di BBRI ya. Kita cek juga. Ya, BBRI ya tadi penggeraknya, karena BBCA tadi cenderung nggak terlalu signifikan ya geraknya. Yang paling signifikan sih tadi yang gerakin market BBRI ya. Mungkin ada beberapa saham-saham yang lain juga, tapi bobotnya menurut saya yang paling besar BBRI, penggerak market hari ini atau market moversnya ya. Jadi seperti itu. Semoga bisa terus jalan ya, walaupun koreksi mantul lagi ke atas. Nah baru tuh mantep banget ya. Tadi juga udah dijelasin sama Om Yusa untuk marketnya. So kita langsung aja ke pembahasan stoknya untuk di hari Selasa 8 Februari 2022. Oke. Yang pertama, kita bakal bahas Amar ya. Oke, untuk Amar so far sih harusnya dicopet dulu ya. Dicopet dulu ya. Kalaupun koreksi untuk yang mau swing tunggu aja di area 610 615 ya. Kalau mantul lagi baru ya dicicil. Kalau besok langsung loncat atau langsung jalan, dicopet dulu aja, oke? Hati-hati, ini udah dekat-dekat resisten. Terbukti hari ini juga tadi nggak bisa breakout ya, malah reject dan turun lagi ya. Jadi hati-hati, oke? Seperti itu. Untuk yang nyopet ya disesuaikan aja ya. Tangan, jari, ataupun pikirannya. Oke, jadi seperti itu, oke? Lanjut, ada Bumi. Oke, untuk Bumi, kita lihat ya, kalau dia mantul sih baru ya. Kalau saya mungkin bakal tunggu di atas 81 ya. Menuju ke area 85 dan ke 90 ya. Untuk SL-nya sekarang SL aja kalau misalnya dia jebol lagi di bawah 74 ataupun di bawah 75-nya. Jadi seperti itu ya untuk Bumi. Kalau dia mantul silahkan dicicil, oke? Tadi targetnya udah, kita lanjut ke TPIA. Oke, untuk TPIA-nya ini masih jalan ya, cuman ini hati-hati udah dekat area resisten. Kita coba garis dulu ya, biar makin jelas. Nah, di 10.200 ada area-area resisten ya, di area sini. Jadi hati-hati. Kalaupun udah dekat-dekat area resistennya, mau di take profit sebagian juga boleh ya. Jadi seperti itu. Biasanya kalau sekalinya koreksi bakal lama. Jadi yang untuk yang udah nge-hold dari bawah atau yang udah punya dari bawah, silahkan diatur plan-nya. Kalau mau di take profit dulu dekat-dekat area resisten, silahkan ya. Untuk yang baru mau masuk,
menurut saya sih tunggu dulu koreksi dan pantulannya lagi ya. Ini nggak worth it kalau misalnya untuk dikejar. Cuman kalau misalnya mau copet, bisa nyopetnya silahkan ya diatur sendiri. Oke, seperti itu untuk TPIA. Lanjut ke Bina. Oke, Bina Binaria. Oke. Untuk Binanya sendiri sebenarnya udah lumayan ya, lumayan oke ya. Cuman hati-hati di area 4.500 dan ke 4.800-nya ya. Kalaupun dia bisa naik, hati-hati di area tersebut. Jadi mau di take profit, silahkan ya dekat-dekat dua area ini ya. Nah, kira-kira di area sini. Jadi seperti itu. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 4090. Jadi seperti itu untuk binanya. Lanjut, ada BBRI. Nah, tadi yang udah di-mention juga di awal. BBRI hari ini loncat. Volume juga mantap ya hari ini. Semoga dia bisa tembus lagi ya dari 4450 ya. Kalau bisa tembus dari 4450 ya, mungkin dia bakal lancar menuju area sini ya. 4.700 dan ke 4.800-nya. Jadi seperti itu ya. Untuk yang mau swing sih tunggu dulu koreksinya ya. Tunggu dulu koreksinya. Nggak usah buru-buru masuk ya. Karena nanti ketika dibawa koreksi ya lumayan ya. Jadi seperti itu. Tunggu aja, oke? Lanjut, ada LSIP. LSIP. Oke, untuk LSIP-nya ini udah lumayan oke nih ya untuk LSIP-nya ya. Lumayan oke. Yang pertama kalau mau beli di 1280 ya atau di ya 1280 untuk SL-nya bisa dipasang di 1220 menuju area 1350 dan ke 1420-nya ya untuk LSIP-nya. Jadi seperti itu. Good luck everybody ya. Lanjut ada Ali. Kalau dibandingin dengan LSIP tadi saya lebih cenderung ke LSIP ya kalau dari chartnya. Untuk Ali sendiri mungkin bakal oke kalau bisa tembus dari 10.000-nya ya. Atau di atas-atas 10.100 ya baru lumayan lucu. Jadi untuk sekarang sih saya cenderung wait and see dulu ya untuk LSIP-nya. Nggak usah buru-buru. Kalaupun mau ngambil di bawah banget dari sekarang sih bisa ya. Cuman pasang aja SL-nya di bawah 9475, oke? Kalau dia bisa keluar dari 10.100-nya, semoga dia lancar menuju 10.600 dan ke 11.200-nya ya. Jadi seperti itu untuk Ali. Oke, lanjut. Ada Medco. Oke, setelah dia bikin base di sini, akhirnya dia breakout dan lumayan udah jalan ya sekarang untuk Medco-nya. Untuk sekarang area take profit-nya atau targetnya terdekat mungkin bisa menuju ke 615 dan ke 600 sampai 650 ya. Jadi seperti itu untuk Medco-nya. Follow aja yang udah punya sambil dipasang SL-nya. SL-nya di mana kalau sekarang pasang aja di bawah 530 atau di bawah 550 ya. Jadi seperti itu untuk Medco-nya. Lanjut ada BRPT. Oke. BRPT. BRPT baru sekali keluar dari sini. Kita lihat aja apakah dia form ya, breakout-nya atau cuman false ya. Kalau lancar mungkin bisa menuju ke area 1000 ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 880, oke? Kalau mau beli di mana ya beli mungkin di area 930-an ya untuk BRPT-nya. Jadi seperti itu ya. Lanjut ada LFLU. Leflu ya. Susah buat bacanya. Oke. Untuk yang ini sih dicopet dulu aja ya. Yang mau swing sih tunggu dulu pantulan dan koreksinya ya. Koreksi dan pantulannya ya. Kebalik.
Oke, jadi untuk sekarang sih dicopet dulu aja, oke? Seperti itu. Lanjut ada AMRT. Oke, untuk AMRT di sini ada downtrend line yang udah di break ya. Ini lumayan good sinyal juga untuk AMRT-nya. Apakah dia bakal rally? Kita lihat ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di 12.15. Kalau mau beli tunggu di 12.70 ya, menuju area 13.25 dan ke 1.400-nya ya. Jadi seperti itu untuk AMRT. Oke. Lanjut ada Mika. Oke. Untuk Mikanya, untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 2440. Kalau saya sih mungkin bakal tunggu belinya di 2550 menuju area 2700 dan ke 2850-nya ya. Jadi seperti itu untuk Mika. Oke, lanjut. Oke, ke IATA. Oke. Kopi dulu ya, bentar ya. Biar jos lagi bacain chartnya. Oke, lanjut ke IATA. Untuk IATA, kalau besok dia hijau, bisa dicopet ya. Ini sih harusnya bisa dicopet ya besok ya. Untuk IATA. Kalau mau swing, tunggu di 82. SL-nya bisa dipasang di bawah 70 ya. Untuk IATA-nya. Jadi seperti itu. Semoga dia lancar menuju ke area terdekatnya ke area 99 dan 100-nya ya. Jadi seperti itu untuk IATA. Lanjut. Ada BHIT. Hari ini saham-sahamnya Om Tanu lumayan juga ya. Lumayan kasih cuan ya hari ini ya. Oke. Seperti itu, jadi kita ke BHIT. Untuk sekarang BHIT masih flat ya, cenderung sideways ya sekarang. Jadi untuk pertama pembuktiannya mungkin kita harus tunggu dia bermain di atas area 66 ya. Kalau dia udah bisa stay dan di maintain di atas 66, mungkin bisa lancar menuju ke area 76 ya, 76 dan ke 85-nya ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di 59 ya yang udah punya dari bawah. Oke. Jadi seperti itu untuk BH itemnya. Lanjut, ada ESA. ESA masih jor ya. Masih lancar. Yang udah punya dari bawah congrats sambil dipasang trailing stop-nya ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 580 ya. Kalau mau beli tunggu di 655 menuju ke area 750 dan ke 835-nya ya. Jadi seperti itu untuk ESA. Oke, lanjut. Ada BGTG. Untuk BGTG-nya hari ini tertahan lagi ya. Di sini ada resisten yang cukup kuat. Dan hari ini dia reject ya. Alias belum bisa breakout atau keluar dari area resistennya. Jadi untuk sekarang kalau saya sih mungkin bakal tunggu di atas 266 ya. SL bisa dipasang di bawah 242 menuju ke area 300 dan ke 340-nya ya. Jadi seperti itu. Ingat ya, kalau dia nggak bisa keluar dari sini, kemungkinan dia bakal turun dulu ya. Jadi, be careful. Sambil dilihat-lihat aja atau di trap aja. Ketika dia breakout, mau dicicil, boleh. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke SMGR. SMGR sebenarnya masih flat ya, cuman ya. Apakah dia bakal ada reversal? Mungkin ya. Kalau dilihat dari chartnya mungkin. Tapi kalau saya sih mungkin bakal tunggu di atas 7575 ya. Menuju ke area 8375. Jadi kalau mau ambil dari sekarang ya silahkan ya. Di 7100. Cuman SL-nya pasang aja di 6600-an ya. Batas akhirnya.
Jadi seperti itu. Untuk targetnya untuk sekarang ya terdekatnya di 7.500 sampai ke 7.700 ya. Jadi seperti itu untuk SMGR. Oke. Lanjut ada MSIN. Yang ini sih no comment ya, harusnya copetan aja ya. Kalau mau swing sih sepertinya harus tunggu koreksinya dulu ya. Jadi untuk sekarang saya prefer di copetan aja ya untuk MSIN-nya. Congrats tadi yang udah berhasil nyopet ya. Lanjut, ada APIK. Untuk APIK, kemungkinan ini bakal seru ya. Beli di 1085, SL-nya bisa dipasang di 1060, menuju area 1135 ya. Kalau bisa breakout lagi nih, 1150-nya mungkin bisa lancar nyampe ke 1240 ya. Jadi seperti itu untuk APIK. Oke, lanjut ke BNBA. BNBA jangan buru-buru ya menurut saya ya. Kalau di BNBA karena pernah kejadian di sini ya. Besoknya dia langsung ARB ya. Jadi untuk yang ini sih better copetan aja ya. Copetan aja. Itu pun kalau dia hijau ya besok ya. Jadi seperti itu. Untuk sekarang sih kalau untuk swing, kalau saya mungkin bakal tunggu di 3460 ya. Kalau dia bisa bermain dan bertahan di atas area tersebut, mungkin baru saya lirik dan dimasukin ke stok-stok swing saya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ada BBNI. BBNI juga kelihatannya bakal mantul ya. Jadi untuk sekarang beli di 7.400, SL di 7225 ya, menuju ke area 7.800 ya. Cuman hati-hati ya, di sini ada area resisten juga ya. Dan ini udah 2 kali, belum pernah di breakout lagi sejak 25 Oktober 2021 lalu ya. Jadi udah 1 tahun lebih dia belum bisa keluar dari area tersebut. Jadi bisa dibilang ini strong resisten juga. Oke. Yang mau nunggu ketika dia breakout sih harusnya lebih oke ya. Jadi seperti itu. Yang mau ngambil di sekarang ya hati-hati aja di area 7.500 sampai ke 7.600-nya ya atau 75-75-nya. Oke, seperti itu untuk BBNI. Lanjut ada Big Cap. Nah, ini harusnya banyak yang hore-hore ya dari yang ini ya. Cung ya, yang cuan dari sini siapa aja ya? Pengen tahu aja. Yang ini sih copetan aja ya, hati-hati. Yang baru mau masuk harus tahu resikonya ya. Ketika beli di pucuk, resikonya ya di obok-obok dan di banting-banting ya. Jadi jangan sampai jadi kebagian yang beli di pucuk. Apakah besok masih bisa dicopet? Di sesi 1 harusnya masih bisa ya untuk big cap. Jadi untuk yang belum punya ya prefer copetan aja. Yang udah punya hati-hati, trailing stop atau SL plusnya harus dipasang. Yang belum dipasang silahkan di set dari sekarang ya. Takutnya nanti lupa lagi. Oke. Lanjut ada TAPG. TAPG ya. Ini juga lumayan oke ya, lumayan seru. Beli di 700 di atas 700. Untuk SL-nya sementara di bawah 665 atau di bawah 650 menuju area 790 dan ke 895 ya untuk TAPG-nya. Seperti itu. Lanjut tag. Oke. Untuk tag ini masih turun ya. Pertama kalau mau tunggu di atas 4.900 ya. Cuman lepasnya nggak bisa jauh-jauh ya. Lepasnya mungkin di area 5.400 atau di 5.780. Hati-hati kalau dia breakdown lagi dari di bawah 4080 atau di bawah
3.900 ya bakal lanjut turun lagi berarti. Jadi seperti itu untuk tag-nya. Oke, lanjut. Ada MCAS. Oke. Untuk MCAS SL dipasang di bawah 10.650. Kalau mau beli di 11.450 menuju ke area 12.700 dulu ya untuk MCAS-nya. Seperti itu. Lanjut ada INDX. INDX apakah dia bakal naik lagi ya? Kita lihat aja. Kalau mau beli bisa beli di 184 atau tunggu pantulannya lagi di 182. SL bisa dipasang di bawah 170 ya, menuju area 200 210. Kalau dia bisa keluar lagi bakal lancar, mungkin bisa lancar nyampe ke 250-an ya untuk INDX. Jadi seperti itu. Oke, last ada BRMS. Oke, untuk BRMS-nya setelah kemarin mantul ya, hari ini juga lumayan oke ya. Dia nggak bikin candle low yang lebih rendah daripada low kemarin. Jadi overall sih oke ya. Untuk sekarang sih kalau mau beli tunggu di atas 140 ya, menuju ke area 150-nya. Untuk SL bisa dipasang di bawah 130. Oke. Seperti itu untuk BRMS. Oke, that's all untuk analisa-analisanya. Semoga bisa membantu om-om, tante-tante, kakak-kakak, adek-adean, semuanya. Oke. Dalam menyusun trading plan, dalam membuat decision atau membuat keputusan. Cuman ingat harus dihitung lagi risk reward-nya, money management-nya juga harus dijaga. Oke. That's all untuk analisanya. Dikembalikan lagi ke Om Yusa. Mangga Om. Bye-bye guys. Oke, jadi request-requestnya kalian ya. Pertama dari Stockbit. Ya, gua taruh di sini trading view gua. Pertama dari Stockbit ya guys ya. Pertama ada yang nanya dari Stockbit. ESA Om. Ya, ESA. Lu apa lagi nih? ESA aja ya. Pertama ESA, lalu PALM. PALM. Terus SMDR. PALM kan udah SMDR kan udah dibahas sih tadi ya. SMDR guys, ya SMDR kalau menurut gua seru ya, bisa menuju 1180 lagi, SL di bawah 1025 ya. Monggo ya, mudah-mudahan jalan lancar ya, mudah-mudahan nyampe 1316 ya. Lalu tadi ESA. Ya, ESA kalau menurut saya lancar jaya naik ke atas ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 800, SL di 595. Kan udah ngomong ya. Lalu ada PALM ya. PALM. PLM guys, PLM kalau menurut saya tunggu 1-2 candle lagi di atas 790 ya, boleh dibeli atau di 800 boleh dibeli. SL di bawah 735, 725 menuju target 900 dan 1045. Oke. Lanjut setelah itu dari Instagram ya. Salah. Di sini harusnya Instagramnya. Chat di sini Instagramnya. Mohon maaf. Instagram. Hai. Ayo ya, sini ya. Ada yang bilang sudah distribusi lah, apalah, whatever ya. The thing is, when it's go up, ya go up aja. Tinggal pasang SL. Mau kalian pasang SL 9.000 kayak, mau pasang SL 8.000 kayak, terserah lo ya. Tapi kan,
Oke ya. Baik, setelah itu kita akan bahas mengenai satu Om SMMT dong besok kalau naik bisa nggak sampai 5.000 ya. SMMT kalau naik ya. Kalau naik 5.000 lagi. Kalau menurut saya ya, kalau kalian mau nanya 5.000 pasti gua akan ngomong kayak begini ya. Ya, dapat 5.000 lagi. Menurut gua guys, kalau kayak begini, it takes one to tango ya. Kalau menurut gua sih belum ya, karena dari monthly-nya baru sekali, butuh 2 kali, sekali lower high lower low baru deh mudah-mudahan kesini ya. Kalau kalian mau ambil ya monggo ya, iniin aja ya. Banyak yang nanya lo, pertanyaan lo sama kayak ke bumi ya kalau menurut gua, tapi kalau menurut gua step by step ya. Di saat dia jalan ya udah gitu ya. Gitu. Kalau gua ngelihatnya kayak begitu guys. Ya, dan kalau kita ngelihat kalau misalnya mau sampai 4.000 atau berapa gitu ya, annualnya masih jeblok ya. 20-nya ya. Di sini ya lumayan ya. 20-nya masih jeblok ya. Kita lihat aja ya, weekly-nya ya lumayan golden energy ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke Om bahas Toba Indi Om bahas Toba Indi. Toba kemarin udah dibahas ya Tobanya ya. Ya lagi ini aja ya. Nih, mudah-mudahan naik nih. Udah kayak begini ya. Mudah-mudahan ya nyampe 1980. Indi kalau menurut saya ya, Indi ada jenut nyadi ya. Mudah-mudahan bisa mantul ya sebentar lagi ya. Ke 2020 boleh dibeli. SL di bawah 1995 tetapi dicicil ya, hati-hati ya gitu ya. FPMI yellow dan ini ya, FPMI ayo FPMI kalau menurut saya masih turun ya, apalagi kalau jebol 404, hati-hati ya. Kita lihat aja, ini kemungkinan sideways agak lama ya guys ya, di atas. Lalu setelah itu yellow juga sama ya. Ini kalau mantul besok tembus 170 lucu ya, menuju 205, SL di bawah 154 ya. Terus habis itu ada Babes. Nah, yellow gua masukin di outlook gua ya. Jadi kalau kalian yang mau lihat para alumni, monggo lihat ya, minta di Rayuku ya, di ID Telegram Rayuku ya, bisa dapat gratis yang alumni yang ikut kelas gua ya. Tetapi kalau yang belum ya, kontak Rayuku di ID Telegram ya. Ya, di ininya gua nih ada nih ya. Di YouTube-nya gua nih ada nih ya guys ya. Di YouTube-nya gua ada. Kalian masuk ke YouTube, cari channelnya gua. Ya, channelnya gua. Ya, di community. Nah, di community nanti ada nih. Ya, Outlook for Februari, dan ini ID Telegramnya Rayuku. Jangan sampai salah ya. Jangan Rayuku UU, ada U-nya 2 dan segala macam, jangan sampai ya. Itu biasanya penipu-penipu malah dimintain duit banyak-banyak ya, jut-jut. Believe me, yang ini harganya untuk Outlook nggak sampai jut-jut ya. Cuman goceng apa berapa gitu ya. Pokoknya murah banget lah buat kalian cuan lah. Buat apa sih, gue juga ya, buat ongkos lelah gua aja ya kan, ngebacot ya. Buat beli kopi ya. Tapi kalian cuan, which is itu yang gua mau ya. Oke, bukan gua sendiri yang cuan. Oke guys, lanjut. Setelah itu Babes ya. Babes kalau menurut gua ikutin aja ya, mudah-mudahan lancar ke 8.000 ya. Kalau kalian belum punya, mau swing dengan ini, tungguin aja koreksinya, jangan sekarang, hati-hati ya. Lalu setelah itu ada TNCA dan Babes ya, TNCA dan BABP. TNCA kalau menurut gua masih jauh ya. Dan ini kalau dia tembus dari 2035 baru terlihat seksi. Di weekly kalau menurut gua ya boleh lah dilihat-lihat ya. Tapi ya SL taruh di bawah 1275 ya, di meremin aja ya, gitu ya. Lalu setelah itu ada BABP.
BHBP di weekly. Ya, ini belum ya. Kalau gua akan tunggu di atas 215 ataupun di atas 300 ya, BHBP di weekly. Lalu setelah itu kalau di sini ya oke lah buat di daily, SL di bawah 150-an ya, mudah-mudahan nyampe 251. Oke, lumayan tuh berapa persen. Ya, lanjut setelah itu ada BRMS. Ya, BRMS-nya tadi udah, TNCA-nya udah. Lalu MLPL. Ya, doyan ML ya kamu. Maksudnya mau MLPL ya. Oke. Oke guys, SL di bawah 224, beli di area 284 ya. Kalau mau ya, tapi ya nggak begitu banyak ya, paling nyampe 334 ya. Hati-hati masih downtrend ya. Jadi kalau downtrend akan agak susah untuk naiknya ya guys ya. Jadi harus hati-hati. Lalu setelah itu ada Pegas. Bisa naik 1.500 nggak om? Kempes terus. Makanya itu dia ya. Gue nggak begitu suka dengan saham-saham yang mainnya masih turun ya guys ya. Ya ini masih turun dan dia kempes lagi. Kalau menurut gue ya sabar aja nunggu. Kalau di atas 1.400, 1.500 baru deh. Mudah-mudahan lancar ya. Model-modelnya sih kayak ke TPIA ya guys ya, model-modelnya ya. Tapi yang sideways dulu di saat dia bergejolak ya, dia galau ya. SL kalian taruh di bawah 13 ya, 1330. Oke. Wah, sabar aja ya, sabar ya. Mudah-mudahan pasang aja SL yang tadi saya bilang. Kalau dia nggak jebol ya, alhamdulillah naik ke atas ya. Lalu setelah itu INKP bisa berapa di akhir bulan om? Bisa. INKP bisa berapa di akhir bulan? Ya, kalau menurut saya INKP di akhir bulan, kalau kalian mau, ini sih masih sideways saja, kemungkinan 847573 ya. Kalau dia bisa tembus di minggu ini ya, di atas 87 atau 91 mungkin bisa nyampe 10.000. Oke guys. Lanjut setelah itu ada MLPL tadi udah ya, nggak bisa bisa nggak ke 400. MLPL kalau menurut saya bisa ke 400 lagi nggak, 342 ya sini ya kalau gua ngelihatnya ya, karena masih dodol ya. Oke, lanjut setelah itu Katinli, Befik dan Look dong. FPMI-nya tadi udah, ESA, Befik, Look ya. ESA ya tadi udah gue bilang ya, ESA ya si jalan ya. Ya, SL di bawah 590, beli di area 635. Befik kalau menurut saya seru kalau di atas 183 ya, baru kita ambil menuju 208. Lalu Look, LUCK ya guys ya. Kalau dia tembus 358 mudah-mudahan nyampe 396. Tapi hati-hati ya guys ya, masih turun ya, lower high, lower low. Jadi please be careful. MPPA dan BHIT-nya tadi ada. MPPA-nya BHIT ada kan ya? Ya, BHIT ada. MPPA-nya aduh baru naik dikit ya, sabar-sabar aja guys. Tapi kalau dia tembus dari 390 400 ya, mudah-mudahan bisa nyampe 478 atau 644 ya. Lanjut setelah itu kita masuk ke area titip BGTG dan Tobanya tadi udah, BGTG-nya kalau nggak salah ada ya, BGTG-nya ya. BGTG Tepak belum ya. Ada deng, sama saya udah ada ya. Oke, lanjut setelah itu kita ke YouTube ya guys. Ya, sorry Om Montansir ya, ternyata udah dibahas ya tadi ya. Ininya ya. Beberapa saham-saham yang gue bahas, mohon maaf ya. Nggak boleh berdua, nanti kalian jadi bingung ya. Ya, apapun itu follow Om Montansir ya kalau menurut saya ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke sini ya, saham-saham yang uptrend. Tolong DGNS dan Bima ya, dia minta dibahas DGNS dan Bima ya. DGNS ya guys ya.
DGNS ya. DGNS kalau menurut gua guys, DGNS kok malah Babes ya. Salah nih. Oke, DGNS kalau menurut saya guys ya masih flat ya, harus hati-hati ya. Dan kalau dia tembus 840 barulah seru ya. Lalu setelah itu kalian minta Bima ya, kalau nggak salah ya. Bima kalau menurut gua ya guys ya oke nih, kalau jebol naik ke atas di atas 300 bolehlah dilihat-lihat menuju 400 dengan SL di bawah 260 ya. Mudah-mudahan breakout ya guys ya. Lalu ada Fit Om Yusa, Altel Fitra ya, seru ya, mudah-mudahan naik ya guys ya. SL di bawah 560, mudah-mudahan bisa nyampe 880 ya. Ini udah seru ya guys ya, bentuknya udah yibidau gitu ya, yibidau gitu ya. Lalu MSIN support dan lanjutannya berapa Om? MSIN kalau menurut saya lanjutannya MSIN, lanjutannya MSIN ya. Ya kalau menurut saya sih ya ini udah agak tinggi ya guys ya, ya nyampe 5.500 ya kalau menurut gua, habis itu turun ya. Jadi please hati-hati ya MSIN-nya. Dan ini kalau naiknya begini, gua takutnya adalah ber-ARB ya, so please hati-hati, oke? Lalu setelah itu Om break untung aneh ikut ya, alhamdulillah ya. IPTV nyangkut Om, masih ada harapan nggak IPTV nyangkut? Saya nggak tahu ya, nyangkutnya di mana ya, kakak nggak jelasin. Kalau menurut saya IPTV ya masih ada peluang untuk mantul, tapi mantul ya paling nyampe daerah 230 ya. Nah kalau kakak lagi kayak begini, kalau dia besok turun lagi udah di CL aja sebagian ya. Kalau menurut saya seperti itu akan lebih baik ya. Udah ini ya, udah sampai berapa, 80 ya waktu itu ya. Lalu Bima gimana, udah dibahas. Lalu thank you bahas 2 kali, BRPT-nya kelewat ya. BRPT sama TPI-nya udah dibilang. Fortune Spa Om, tahu banyak ya Om, masa mudanya seru nih. Aduh, gimana ya mau ngomong ya? Ya begitulah ya. Lalu ada ini nih ya, yang borongan ya, banking beledak ya. Ya mudah-mudahan ya, nggak beledak-beledak lah banget ya. Yang penting ya, kita lihat Esgar. Ya Esgar kalau menurut saya mudah-mudahan mantul ya guys ya, 1640, SL di bawah 1420, mudah-mudahan nyampe 1800. Kalau dia jebol di bawah 1410, hati-hati. Lalu RBMS ya. RBMS kalau menurut saya guys, beli di area 92 ya, SL di bawah 84 atau 80 ya guys ya. Mudah-mudahan bisa nyampe 105. Lalu setelah itu BRMS-nya udah, MDLN up gitu ya, pelan-pelan aja ya, sabar ya. SL di bawah 75 ya, sementara kalau dia bisa naik lagi mudah-mudahan ya, ditambah lagi ya di 104 menuju area 128 ya. Itu aja dari gua ya, kayaknya udah semua ya. Semoga bisa membantu kalian ya besok ya. Dan masih mudah-mudahan masih ada euforia GDP naik ya, karena mungkin Bank Indonesia akan menaikkan juga. Begitu di bulan Maret dia naikin ya, US naikin, I'm pretty sure Bank Indonesia juga akan naikin ya, dari 3,5 menjadi 3 something atau 4 ya. Tapi ya tentunya kita berharap suku bunga bank yang suku bunga pinjaman nggak begitu banyak naiknya ya. Gue tahu banyak teman-teman yang masih minjem yang mungkin menggantungkan kepada suku bunga tersebut. Oke, itu aja dari gua ya. Kakaknya udah mencahin gambar ya, ibaratnya kayak gap up yang dilakukan oleh ISG. So see you guys, have a good day and bye.